few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari Politeknik Padang ingin menyampaikan data hasil praktikum kami mengenai mata kuliah Mekanika Fluida yang dibimbing langsung oleh Bapak Agung Kurnia Yahya dan Bu Absari. Kami di sini membawakan presentasi mengenai Mekanika Fluida yaitu dalam 4 modul. Yang pertama yaitu modul tentang tangki berpengaduk, yang kedua yaitu tentang aliran fluida, yang ketiga tentang hidrogas, dan yang keempat tentang mobilisasi. Baik, di sini kami akan tentang tangki berpengaduk. Baik, adapun tujuan praktikum dari praktikum tangki berpengaduk yang pertama yaitu mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan. Yang kedua, menentukan polarisasi konsumsi daya beberapa jenis pengaduk. Yang ketiga, menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama atau homogen. Baik, di sini tangki pengaduk adalah bencana pengaduk tertutup yang berbentuk silinder. Bagian atas dan tutupnya cembung. Tangki pengaduk digunakan untuk reaksi-reaksi kimia pada tekanan di atas tekanan atmosfer dan pada tekanan vakum. Namun tangki ini juga sering digunakan untuk proses lain, misalnya untuk pencampuran, pelarutan, penguapan, ekstraksi dan kristalisasi. Baik, di sini ada pun jenis-jenis pengadukan. Yang pertama itu jenisnya propeller atau balik. Propeller ini digunakan pada kecepatan berkisar antara 400 hingga 1750 rpm dan digunakan untuk cairan dengan viskolositas rendah. Baik, yang kedua yaitu jenis propeller yaitu paddle. Paddle itu atau dayung. Paddle biasanya digunakan pada kecepatan putar 20 hingga 200 rpm. Dayung kanal atau dua atau bukan biasanya digunakan di sebuah proses pengadukan. Panjang total dari pengadukan dayung biasanya 60 sampai 80% dari diameter tangki. Dan lebar daun yang digunakan 1/6 sampai 1/10 dari panjangnya digunakan untuk yang berviskositas sedang. Baik, adapun yang ketiga yaitu turbin. Turbin adalah pengaduk yang memiliki banyak daun. Pengaduk berukuran ini lebih pendek, digunakan pada kecepatan tinggi dan untuk cairan dengan rentang viskositasnya yang lebih tinggi. Baik, di sini ada skema alat tangki pengaduk. Pada alat tangki berpengaduk yang pertama itu alatnya ada turbin 4,5 terbuka. Yang kedua propeller dan yang ketiga psikopat dilakukan pada praktikum. Yang pertama diisi tangki dengan air yang sesuai dengan kebiasaan atau 3/4 volume tangki. Yang kedua dipasang mengadukan propeller dengan turbin 4,5 terbuka. Dan yang ketiga dihubungkan dengan arus listrik. Dan yang keempat ditekan pompa on-off dan diaduk dengan perlakuan yang sama pada yang kedua. Jenis propeller dengan kecepatan sesuai tugasan. Dan yang kelima, proses pengadukan diberi perlakuan yang sama untuk kedua propeller dengan keadaan bumper dan bumper. Dan yang keenam, untuk melihat pola aliran, masukkan propeller kertas untuk melihat aliran atau pencampuran. Dan tugasan yang kedua itu waktu pencampuran. Yang pertama diisi tangki sesuai tugasan, yang kedua dipasang pada tangki, dan yang ketiga saat motor pengaduk telah terhubung dengan arus listrik dan pengaduk sudah berputar ditambahkan untuk kencing dan cina sesuai tugasan. Dan yang keempat diberikan perlakuan yang sama dengan menggunakan bubble dan bubble dengan kecepatan sesuai penugasan. Oke, baiklah, di sini ada data pengamatan di mana kita melihat pola aliran. Yang pertama yaitu dengan menggunakan impeller turbin personal terbuka dalam keadaan bubble diperoleh pola aliran aksial. Pola aliran aksial itu pola aliran yang menunjukkan bahwasanya air itu mengalir dengan pola aliran naik turun seperti yang ada pada sketsa gambar. Kemudian dengan keadaan menggunakan bubble itu terdapat pola aliran tangensial, di mana pola aliran itu berputar sesuai poros tangki berpengaduk dengan menghasilkan vortex. Kemudian yang kedua ada jenis pengaduk propeller berdaun dua. Dalam propeller terjadi pola aliran radial, yaitu pola aliran yang terjadi secara bergesekan dan naik turun. Kemudian dalam keadaan non-bubble diperoleh pola aliran tangensial sama dengan turbin transformer yang menimbulkan vortex. Kemudian ada data waktu pencampuran pada kondisi pengadukan bubble dengan konsentrasi larutan tepung 0,4%, didapatkan waktu pencampuran yaitu 3,84 detik. Pada konsentrasi larutan 0,8% diperoleh waktu pencampuran yaitu 5,40 detik. Dan pada konsentrasi larutan 1,2% diperoleh waktu pencampuran 7,80
Kemudian pada kondisi pada konsentrasi 0,4% diperoleh waktu pencampuran 30,75 detik, 0,8%. Nah, itulah teman-teman tadi presentasi yang sudah dibawakan oleh Taca Astaramika dan Jana Mawari tentang tangki pengandung. Tangki pengandung kan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, jadi sudah biasa ya kan? Nah, sudah mengerti. Tapi jika ada teman-teman yang ingin mengajukan masukan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya kami akan mempresentasikan tugas dari mekanika fluida ini yang terakhir, yaitu tentang aliran fluida yang dibawakan oleh Dira Puspitasari dan Studio Dia. Pada Dira dan Siti, silakan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu aliran fluida? Aliran fluida merupakan perpindahan fluida yang membentuk garis aliran dengan kecepatan tertentu, di mana fluida dibagi menjadi dua berdasarkan pergerakannya, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Adapun fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak atau diam. Beberapa contoh penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapal selam, mesin hidrolik, rem hidrolik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fluida dinamis. Yang dimana fluida dinamis adalah fluida yang berada dalam keadaan bergerak. Contoh penerapan fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari saat menyiram tanaman menggunakan selam. Adapun alat dan bahan praktikum. Yang pertama yaitu alat aliran fluida, gelas piala, gelas ukur, ember, meteran, termometer. Bahan yang digunakan dalam praktikum aliran fluida adalah fluida atau air. Tipe-tipe aliran fluida yaitu aliran laminar, yaitu fluida yang bergerak dengan arah yang sama. Yang kedua aliran turbulent, gerakannya fluida yang lintasan partikelnya berubah secara acak. Yang ketiga aliran transisi, aliran fluida dengan bentuk peralih laminar menjadi turbulent. Adapun prosedur kerja, yang pertama diisi tangki dengan air sampai 3/4 dan kemudian matikan keran jika telah penuh. Yang kedua, untuk aliran pipa 1 in, valve pada pipa 1 in yang akan mengalir fluida selain dari valve tersebut kondisinya harus tertutup. Yang ketiga, dihidupkan pompa untuk mengalirkan fluida ke pipa. Yang keempat, untuk volume air yang mengalir pada ventilator, keran ventilator dibuka secara bersamaan dalam 10 detik, dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Yang kelima, diukur dengan tekanan pada manometer, dilakukan 3 kali percobaan. Dan keenam, diukur debit air yang keluar dari pipa dengan membuka valve output dan menutup valve input secara bersamaan dalam waktu 10 detik dalam 3 kali percobaan. Baik, kami akan menentukan modul filtrasi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, tujuan dari praktikum ini satu, untuk mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan. Yang kedua, menentukan korelasi konsumsi daya beberapa jenis pengaduk. Dan yang ketiga ini menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum filtrasi ini, yang pertama alat filter press 1 set dan gelas piala 1000 ml 2 buah, gelas ukur 1000 ml 2 buah, timbangan 1 buah, cawat penguap 3 buah, ember 5000 ml dan ember 10 liter 2 buah, pengaduk kayu 1 buah, gayung 2 buah, piksometer 1 buah, termometer 2 buah. Adapun bahannya yaitu tepung tapioka 5 kg dan air 30 liter. Prinsip kerja dari alat filtrasi ini yaitu menggunakan plug and track. Di antaranya filtrasi ini dengan aliran vertikal dapat membagi limbah ke beberapa filter, yaitu 2-3 unit secara bergantian. Untuk filtrasi dengan aliran horizontal dapat dengan mengalirkan limbah melalui media filter secara horizontal. Filtrasi horizontal secara perlahan terendam oleh air, limbah, dan proses yang terjadi adalah sebagian aerobik dan sebagian anaerobik. Sedangkan dalam filtrasi vertikal, proses yang terjadi cenderung anaerobik. Pengertian dari filtrasi ini yaitu proses penyaringan, di mana pengertian umumnya itu proses penyaringan untuk menghilangkan zat padat resistensif dari air melalui media turbori. Filtrasi ini juga dapat diartikan sebagai proses pemisahan liquid dengan cara melalui liquid melalui media turbori atau bahan turbori untuk menyisihkan atau menghilangkan sebanyak-banyaknya bagian halus dan padat yang terdapat pada liquid atau bersuspensi. Adapun data pengamatan hasil praktikum kami yaitu beras apel 1 kg, resisten cake 26,96 mkg, resisten filtrat 19,348 314 61 m
Mix 1 densitas 4 1,0052 gram per mili, densitas filtrannya 0,84 gram per mili, kadar air di kek 37,5%. Adapun data pengamatan kadar tepung 2 kg, resisten keknya 14,11 mkg, resisten filtrannya 19,033,707/7 m-1, densitas sultannya 1,0052 gram per mili, densitas filtrannya 0,964 gram per mili, kadar air di keknya 0,29%. Data pengamatan yang masuk airnya 10 liter, yang keluar keknya 0,26 kg, filtrannya 6,41 liter, tepungnya 1 kg, yang keluar keknya 0,45 kg, totalnya 11 liter, yang keluar 0,7 kg, filtrannya 6,41 liter. Masa keluar totalnya 7,11 liter. Masa yang keluarnya 3,89 kg. Pada tepung 2 kg, komponen airnya yang masuk 10 liter, yang keluar keknya 0,078 kg, filtrannya 7,85 liter, yang komponen tepungnya yang masuk 2 kg, yang keluar keknya 0,69 kg, totalnya yang masuk 12 liter, yang keluar 2,7 kg, filtrannya 7,85 liter. Masa keluar totalnya 10,555 liter. Masa yang keluarnya 1,45 kg. Adapun grafik perbandingan T per V dengan V pada sampel tepung 1 kg. Pembahasannya proses penyimpanan dilakukan adalah dengan drilling force, yaitu perbedaan tekanan yang akan mendorong campuran tersebut melewati lapisan medium filter sehingga padatannya akan tertahan pada medium filter. Plat and trap ini digunakan untuk memisahkan padatan dan cairan dalam slurry. Plat and trap disusun secara tegak bersaringan dengan tambahan lain yang dilapis di antara plat and trap. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah campuran tepung dan air yang dimasukkan ke dalam tangki. Pada praktikum ini tekanan yang digunakan pada kompresor yaitu minimal 100 PSI dan tekanan pada tangki sebesar 5-15 sesuai dengan petugasan. Pada saat praktikum, volume air yang digunakan yaitu sebesar 10 liter. Setelah proses filtrasi kita baca, volume kita pertama yaitu sebesar 7.200 ml per 150 liter, dan volume filter yang kedua yaitu 8,14 ml. Air yang hilang diperkirakan 3,39 liter dalam percobaan pertama, dan percobaan kedua air yang hilang diperkirakan 4,145 liter. Arus pun terjadi karena pada proses filter terjadi kebocoran pada badan-badannya. Pada percobaan ini kami mendapatkan hasil pada air percobaan pertama lebih kecil dari kadar air pada percobaan kedua. Hal ini karena cek pada percobaan satu mengandung sedikit air. Pada percobaan kedua. Baik, tadilah presentasi mengenai modul filtrasi yang sudah dibawakan oleh Denapus Vitasari dan juga Maulana. Berikutnya presentasi akan dibawakan oleh Siti Lydia dan David Santi itu mengenai modul fluidisasi. Pada Siti Lydia dan David Santi dipersilakan. Nah, baik, presentasi selanjutnya yaitu tentang fluidisasi. Teman-teman tahu nggak sih arti fluidisasi itu apa? Fluidisasi adalah fenomena berubahnya sifat suatu padatan atau objek dalam suatu faktor menjadi seperti fluida dikarenakan adanya aliran ke dalamnya baik berupa liquid maupun gas. Nah, di fluidisasi itu terjadi tiga fenomena. Yang pertama yaitu fenomena viscid bed, yaitu fenomena ini terjadi ketika laju air fluida kurang dari laju minimum yang dibutuhkan untuk proses awal fluidisasi. Pada kondisi ini, partikel padatan tetap dalam keadaan diam. Yang kedua yaitu fenomena minimum or insipid fluidization, yang mana fenomena ini terjadi ketika laju air fluidisasi mencapai laju air minimum yang dibutuhkan untuk proses fluidisasi. Pada kondisi ini, partikel-partikel padat mulai terekspansi. Yang ketiga yaitu fenomena small or homogeneously fluidization, yang mana fenomena ini terjadi saat kecepatan padatan didistribusikan aliran fluida merata. Densitas dan distribusi partikel dalam bentuk sama atau homogen, sehingga ekspansi pada setiap partikel padatan seragam. Fenomena fluidisasi dipengaruhi secara signifikan oleh beberapa faktor uji, antara lain yang pertama yaitu laju aliran dan jenis fluidisasi. Yang kedua yaitu ukuran dan bentuk partikel. Yang ketiga yaitu jenis, densitas
partikel dan interaksi antar partikel. Yang keempat yaitu porositas umum. Dan yang kelima, distribusi aliran. Yang keenam, distribusi ukuran dan bentuk partikel. Ketujuh, diameter kolom. Dan yang kedelapan yaitu tinggi umum. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum fluidisasi ini antara lain yaitu yang pertama alat yang satu gelas 1 liter yang mana berfungsi sebagai penampung air. Dua, penggaris yang mana berfungsi untuk mengukur benda tekanan. Yang ketiga yaitu selang yang mana berfungsi untuk mengalirkan air ke gelas piala. Dan yang keempat yaitu stopwatch yang mana berfungsi untuk menghitung waktu. Dan yang kelima yaitu satu set alat fluidisasi yang mana berfungsi sebagai alat praktikum fluidisasi. Dan yang keenam itu adalah ember. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kami minta maaf, minta saran, dan minta masukannya. Jikalau kami ada kesalahan, tolong masukannya dan pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terus kami juga meminta maaf atas kekurangan yang kami sampaikan, baik itu dalam materi ataupun dalam perkataan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.